Shalom warga kerajaan. Di dalam nyanyian daripada Zakaria ayat John the Baptist, Blessed be the Lord God of Israel, yang datang untuk melawat dan membawa apa? Penebusan. Semua ceritanya tentang penebusan. Dan kita tahu dimulai dengan di pintu gerbang ada 10 penatua. Dan kemudian orang yang lebih dekat dengan keluarga Naomi dapatkan yang penawaran yang pertama. Kamu bisa menebus yaitu semua properti daripada Naomi supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Dia bilang oke, tapi kamu harus menikahi Ruth, perempuan Moab yang adalah janda di Mahlon. Dan pada saat itu dia berkata, waduh tidak bisa. Itu bisa merusak keluargaku. Dan dia dipanggil sebagai orang yang dilepaskan sepatunya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi berarti kehilangan muka. Boas berkata, oke, aku yang take over. Dan kemudian Ruth menjadi istrinya. Dia bukan lagi menjadi pemungut jelai itu. Dia menjadi jadi istri daripada the master, daripada Boas. Dan kita tahu bagaimana para penatua 10 itu memberikan berkat. Kiranya perempuan yang masuk ke rumahmu itu akan membangunkan keluargamu. Bagi kinsman yang pertama, pernikahan dengan Ruth itu menghancurkan. Tapi Boasnya melihatnya sebagai membangun. Tuhan itu cuma membangun. Iblis merusak, saudara. Supaya seperti Rahel dan Lea yang membangunkan bangsa Israel. Luar biasa bukan berkatnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Dan kepada Naomi. Naomi yang tadinya bernama Mara. Sekarang dia berbahagia. Jadi menjadi mertua dari orang terkaya di Bethlehem, Efrata, saudara. Dan bukan cuma itu. Dia akan menimang cucunya, yaitu Obed, hasil pernikahan mereka. Perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Naomi kehilangan 2 putra, tapi yang satu namanya sakit, itu saudara Mahlon. Yang Kilion artinya menderita. Tuhan ada punya rencana sakit dan menderita. Tuhan mau saudara berbahagia, diberkati, dan masyhur namanya di Israel dan bahkan di seluruh dunia. Dan kita melihat ini, this a very beautiful story. This is not dongeng, saudaraku. Ini bukan dongeng, ini benar ya. Ini sejarah, saudara. Dan itu bridge, jembatan antara zaman hakim-hakim di mana tidak ada raja, lalu kemudian memang perantaranya Saul, ya pilihan rakyat, tapi kemudian David, pilihan Tuhan. Dan dari saudaraku, silsilah kan sudah jelas, ada 5 wanita di sana. Ada Tamar. Lalu kemudian Rahab. Nah, Rahab ini perempuan Kanaan, bahkan pelacur, saudara. Yang ketiga Ruth, perempuan Moab. Tetapi dia tidak lagi disebut perempuan Moab. Dia menjadi nyonya Boaz, the wife of the master. Karena itu saudaraku, itu gambaran kita gereja Tuhan. Ya, kita semua orang berdosa dan tidak layak. Tapi diangkat jadi anaknya raja. Bahkan dipertunangkan dengan Kristus. Gereja Tuhan akan menikah dengan Kristus. Saudaraku diangkat ke tempat yang paling tinggi. And rule together with him. Wow, itu luar biasa bukan? Oke saudara-saudara, jadi pertama-tama saya ulangi. Saya summary. Be decisive. Saya pastikan kamu mengambil keputusan. Dan dalam ini, yang decisive adalah Boaz. A great man is a decision maker. Dan saudaraku, dia tidak bimbang sedikit pun. Dia cuma menurut perintah Tuhan. Meskipun kelihatan di mata rugi dia. Secara kalkulasi berapa banyak wanita mau jadi istrinya. Lalu kemudian dia juga mengerti peraturan. Be diligent. Orang yang tidak rajin tidak pernah dapat apa-apa. Dia bekerja pagi sampai malam. Dan itu benar perhatiannya. Bukan secara apapun. Tapi seorang pekerja yang rajin selalu catch the eye daripada the master. Saudara saya adalah pekerja di ladangnya. Lalu yang ketiga, be submissive. Dia nurut pada ibu mertuanya, menerima berkat, go my daughter, saudaraku. Dan cuma perkataan itu membuat dia berhasil. Dari 1 Eva ke 6 Eva kepada seluruh ladang. Yang terakhir, saudaraku, be blessed. God bless you all. Amen. Shalom, shalom. Saya melihat wajah yang bersukacita pastinya pagi hari ini. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat, kasih, dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita.
Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu satu ayat di dalam Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dalam hidup kita. Keadaan apapun yang kita lewati, mau baik, mau tidak baik, mau sehat, mau sakit, mau dalam keadaan yang sangat tenang ataupun dalam badai pun, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Mari kita nyanyikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Pujian yang terbaik kita buat Tuhan. Biar hati kita mengucap syukur. Sebab Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, berjalan, mengiringi setiap langkah kita. Kita akan berdoa. Tuhan yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hidup kami memiliki Engkau. Kami bersyukur hidup kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur hidup kami dituntun oleh Engkau. Masa depan kami terjamin Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami membawa segenap hati kami kepada Engkau. Sebab Tuhan Allah yang hidup itu, yang sudah memelihara kehidupan kami. Sebab Allah yang hidup itu, yang sudah memberikan berkat yang berlimpah kepada setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan segala ucapan syukur kami mau berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik, dan Tuhan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah pujian syukur, nyanyian syukur kami pagi hari ini kami bawa, kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap mulut kami memuji Tuhan, setiap mulut kami menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan di depan kami ada masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami tahu di depan kami ada rencana Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini kami bersuka cita di dalam Engkau, menaikkan pujian kami, menyembah Engkau Tuhan Raja yang hidup, yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ibadah ini Bapa. Kami dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita bawa, kita naikkan ucapan syukur. Bahwa hidup kita penuh dengan sukacita. Tuhan yang limpahkan sukacita itu dalam hidup kita. Haleluya. Pujian syukurku gunakan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sukacitaku
Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulia nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulia Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Mulia nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku. Haleluya. Ya, Tuhan yang setia, yang selalu mengiringi setiap langkah kita itu. Kita tinggalkan masa lalu dan kita mau berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Kita mau setia kepada setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintah. Ku mau setia, ku mau setia, dan panggilanku. Bahkan sanggup menjaga langkahku.
Engkau Allah yang akan menyempurnakan setiap perjalanan hidup kami. Tugas kami tetap setia bersama dengan Engkau. Engkau mengenal kami Tuhan, lebih dari siapapun mengenal hidup kami. Tuhan yang mengerti kedalaman isi hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli setiap masalah kami. Engkau tetap memilih kami. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku Tak peduli masa lalu apapun dalam hidup kami Tuhan. tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kami percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya
Engkau hancur Tuhan. Biar kami meyakini Engkau sepenuhnya. Biar kami percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Engkau tempat kami berharap. Engkau tempat kami bersandar Tuhan. Yes. Satu-satunya tempat sandaran kami. Kuasa-Mu yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewati berbagai macam tantangan hidup kami Tuhan. Bulan ini tidak salah kalau Engkau memberikan tema kepada kami, gereja-Mu Tuhan, menghadapi lembah. Dan memang itu yang menjadi bagian perjalanan hidup kami. Lembah harus menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk membentuk kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau kami mampu menghadapinya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kuasa Roh-Mu yang memberikan kami kemampuan. Roh-Mu yang besar, yang dahsyat itu memberikan kami kekuatan. Engkau sendiri yang berkata, Engkau akan pegang tangan kami Tuhan kuat-kuat. Engkau akan menuntun setiap kami. Engkau akan memberikan kami kemampuan, hikmat, urapan yang baru untuk kami dapat menghadapi setiap lembah kekelaman. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak peduli berapapun hebatnya masalah yang kami hadapi, tetapi kami percaya Allah kami jauh lebih hebat, Allah kami jauh lebih dahsyat, Allah kami mampu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Biar kuasa Roh-Mu Tuhan membangkitkan setiap kami
membangkitkan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami hikmat dan urapan yang baru untuk dapat menangkap isi hati Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami siap menerima taburan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbagi sharing firman Tuhan. Bapak Ibu, bulan Januari ini gereja kita mengambil tema The Valley of Decision. Ya, lembah penentuan atau lembah keputusan. Di dalam Alkitab, lembah itu sering berbicara tentang kesukaran, momen kritis. Ya, Mazmur 23 ayat yang keempat di sana dituliskan, sekalipun aku harus menghadapi lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab tongkatmu dan gadamu yang mengikuti aku, mengiring aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini dengan tema ini, maka Tuhan memberikan bagian firman-Nya, Tuhan tunjukkan bagian firman-Nya untuk kita sama-sama belajar, kita renungkan. Saya ambil satu tema. Ya, yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3, Decision in Difficult Times, atau keputusan di masa-masa yang sulit, keputusan di masa-masa yang sukar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang itu punya tombol yang berbeda ketika menghadapi masalah. Ya, seperti tombol gitu ya, ketika di-push, ditekan, itu ada yang mendal gitu. Ya, responnya itu mendal. Ada juga yang seperti spons, ketika ditekan seret gitu, kelihatannya dia kalah, tetapi dia sesungguhnya tidak pernah kalah, sebab begitu tekanan itu sudah lewat, dia mengembang kembali. Nah, Alkitab mencatat berbagai macam respon yang terjadi. Yang pertama, ya, ketika seseorang diperhadapkan dengan masalah, tekanan, itu ada yang lari, ya, menghindar, melarikan diri dari masalah. Contohnya siapa? Yunus. Ketika Tuhan perintahkan untuk memberitakan berita pertobatan ke siapa? Ke Niniwe, dia lari, menolak perintah Tuhan, kemudian dia naik kapal dan berlayar ke Tarsus. Ya. Sebetulnya masalah yang dihadapi oleh Yunus adalah dia tidak mau, ya. Ada rasa apa ya? Dia ingin supaya bangsa Niniwe itu dihukum oleh Allah karena mereka sudah jauh dari Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, dan itu menjadi keinginan Yunus adalah supaya Tuhan menghukum. Maka daripada itu Yunus lari. Nah, ada banyak anak Tuhan yang juga mengalami hal sama. Ketika tekanan masalah datang, wah, lari aja, ya, menghindar dari masalah. Padahal saudaraku, kalau kita jujur, masalah itu akan terus mengejar. Benar, Bapak Ibu? Kemanapun kita lari, masalah yang sama itu akan tetap mengejar kita. Karena itu yang terbaik adalah masalah bukan untuk dihindari, tetapi masalah adalah untuk dihadapi. Nah, Alkitab juga mencatat, ada juga yang ketika seseorang itu diperhadapkan dengan masalah, maka orang itu akan menyalahkan orang lain, melempar. Ya, jadi
tipe orang seperti ini defensif gitu ya, lebih mencari aman gitu, lempar tanggung jawab, lempar kesalahan kepada orang lain. Contohnya siapa? Ada yang bisa berikan jawaban? Di Alkitab melempar kesalahan. Manusia pertama, Adam, Hawa. Ya kan? Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Ular ke pojok, nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, saudara, seringkali kita juga sama seperti itu. Saya sering ini jujur pengakuan, Bapak Ibu ya. Kalau lagi berantem gitu ya, selisih paham sama istri, suka nyalakan. Nah, seperti apa tipe kita? Nah, yang berikutnya adalah ada juga orang yang ketika menemui masalah, tekanan, putus asa. Ya, putus asa, sampai stres ingin mati. Siapa kira-kira di Alkitab? Ada, Bapak Ibu, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, ya, membunuh, membantai 450 nabi Baal, ya, tapi kemudian karena ancaman Isabel, dia melarikan diri, duduk di bawah pohon ara, kemudian doanya apa? Cabut saja nyawaku, ya, siapa itu, saudara? Elia, ya, saudara. Alkitab sengaja mencatat berbagai macam respon, berbagai macam reaksi orang-orang, ya, untuk menyajikan kepada kita, memperlihatkan kepada kita bahwa manusia sehebat apapun, seperti Elia, dia dipakai Tuhan luar biasa, tetapi dia tetap memiliki kelemahan, ketakutan, kekhawatiran. Ya. Nah, berikutnya, ini berbagai respon manusia ya. Yang tadi saya berikan contoh, ada yang melarikan diri dari masalah, Yunus. Berikutnya ada yang menyalahkan orang lain, seperti siapa? Saya. Gitu ya. Mungkin kalau merasa tuding tuding diri sendiri kalau merasa, ya. Nah, ada juga yang khawatir, putus asa, bahkan sampai stres, ingin mati, seperti Elia. Nah, ada lagi yang sikapnya itu begitu ada tekanan, begitu ada masalah, ya, bertindak impulsif, agresif, ya, bertindak, pokoknya pakai caranya sendiri, kekuatannya sendiri, bukan pakai cara Tuhan, ya, reaktif gitu ya, meledak-ledak seperti siapa? Seperti saya, gitu ya. Kalau di dalam Alkitab itu seperti Petrus. Ya, ketika para tentara Romawi ingin menangkap Yesus, apa yang dilakukan Petrus? Memotong telinga salah satu prajurit itu. Meledak-ledak, emosi. Ya. Nah, ada lagi yang seperti ini sangat inspiratif sekali. Ya. Alkitab mencatat kisah tentang Raja Hizkia. Ketika masalah datang, dia tidak lari, dia tidak mencari pertolongan dunia, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak putus asa, tetapi dia datang kepada Tuhan. Ya, ketika Raja Asyur dengan tentaranya mengepung di Yerusalem, mengancam, memberikan surat ancaman, ya. Yang dilakukan Hizkia apa, Bapak Ibu? Dia membawa surat ancaman itu, dia datang kepada Tuhan di bait Allah, dia tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan ini surat ancaman. Ya. Dia lari, dia datang kepada Tuhan, dia tahu keterbatasan dirinya, dan dia ngomong sama Gusti. Ya. Dia ngomong sama Tete Manis. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan ini masalahku. Bahkan ketika umurnya mau game over, ya, peristiwa yang selanjutnya Hizkia mau dipanggil Tuhan,
Dia datang kepada Tuhan, dia menangis, dia berdoa, dia sampaikan kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Ini kisah-kisah yang luar biasa di dalam Alkitab. Tuhan mencatat berbagai macam respon ketika seseorang itu mengalami tekanan hidupnya. Nah, pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk benar-benar belajar merenungkan. Saya percaya setiap kita pasti punya masalah. Benar? Ada yang tidak punya masalah? Kalau tidak punya masalah, sudah punya titel baru. Ya, ALM titelnya. Ya, semua orang yang hidup itu pasti punya masalah. Nah, hari ini, pagi ini kita akan belajar dari Rut. Ya, Rut 1 ayat 16 sampai 17. Nah, keputusan di masa-masa yang sukar, ya. Decision in difficult times. Kita baca ya, ayat 16 dan 17 dari Rut pasal 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak Ibu, tentu kita sudah pernah baca kisah tentang Rut ini. Rut adalah menantu dari Naomi. Rut itu orang Moab, bangsa kafir yang tidak mengenal Allah Israel. Ya. Nah, pernyataan Rut ini dilatar belakangi karena suami Rut, ya, Kilon, tadi sudah disinggung oleh senior pastor di Suara Gembala tentang Naomi, ya. Jadi Naomi itu orang Yehuda yang pada waktu terjadi kelaparan mereka hijrah ke Moab, mencari nafkah, mencari makan di Moab. Ya, jadi Elimelek, Naomi bersama dengan dua anaknya, ya, Mahlon dan Kilon, ya. Itu mereka mencari makan di Moab. Nah, apa yang terjadi? Ini salah satu, Rut ini menikah dengan Kilon dan Orpa itu menikah dengan Mahlon, ya. Nah, tapi saat mereka berada di Moab, Elimelek pulang ke surga. Ya, Elimelek mati. Kemudian tidak lama kemudian dua anaknya juga mati, Mahlon dan Kilon. Jadi akhirnya Naomi berkeputusan akan kembali ke Bethlehem karena dia dengar bahwa di Bethlehem Tuhan sudah memulihkan, tidak lagi terjadi kelaparan. Nah, karena itu Naomi berkata kepada dua mantunya, Orpa dan Rut, suami kalian sudah mati. Pilihlah, lebih baik kalian kembali pulang ke rumahmu, ke rumah orang tuanya, kembali ke bangsanya, kembali ke tanah airnya masing-masing. Orpa berpamitan, berciuman kepada mertuanya, kemudian pamit meninggalkan. Tetapi Rut ini, dia berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini sikap, komitmen, pernyataan yang luar biasa dari Rut ketika dia menghadapi masa-masa yang susah. Nah, next, coba kita akan belajar bersama dari dua ayat ini. Nah, ini respon manusia yang tadi saya sampaikan di depan, ya.
dalam menghadapi masalah itu berbagai macam ragam ya responnya. Nah, pagi ini kita fokus kepada Rut ya. Pernyataan Rut dalam ayat 16 dan 17 yang kita baca tadi menunjukkan bahwa dia telah membuat keputusan untuk meninggalkan segala sesuatu yang familiar dan nyaman dan mengikuti Naomi ke tempat yang tidak diketahui. Dia berjanji untuk tetap bersama Naomi dan menerima Allah Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi itu ada pilihan. Ya. Selalu ada pilihan. Apakah kita tetap maju ataukah kita diam ataukah kita mundur? Ya. Kita mau menghadapi masalah itu ataukah kita lari, menghindar? Ya. Selalu ada pilihan, dan dari semua pilihan itu kita harus menentukan, mengambil sikap, mengambil keputusan. Nah, Rut menunjukkan bahwa dia telah membuat keputusan untuk mengikut Naomi. Bahkan pernyataan di dalam ayat 17 itu dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Itu menunjukkan bahwa Rut siap menghadapi segala konsekuensi dari segala keputusannya, apapun yang terjadi. Ya, dari setiap keputusan itu selalu ada konsekuensinya, dan Rut siap menghadapi itu. Nah, next. Pertanyaannya, Bapak Ibu, keputusan apa yang diambil oleh Rut ketika dia menghadapi situasi yang susah, situasi yang sulit? Situasinya pada saat itu, dia boleh saja meninggalkan Naomi. Ya, karena Naomi sudah berkata, saudara iparmu Orpa itu sudah kembali ke Moab. Ya. Dia harusnya bisa saja meninggalkan Naomi, kembali ke Allahnya, kembali ke bangsanya, kembali ke keluarganya yang lebih familiar, lebih nyaman, ada masa depan yang jelas di sana. Tetapi kita perhatikan, yang pertama, Rut ambil keputusan untuk apa? Tetap setia. Rut ambil keputusan untuk tetap setia, sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ini menunjukkan tentang kesetiaan. Hari ini Rut mengajarkan kepada kita tentang nilai kesetiaan yang harus ada dan dihidupi oleh setiap orang percaya. Amin. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ya, siapa di sini yang merasa bosan jadi orang tua? Ya, waduh, masalahnya wakeh, butuhannya banyak. Ya, terus aku tak berhenti aja jadi orang tua. Apakah seperti itu, Bapak Ibu? Enggak ya? Atau gini pertanyaannya, siapa di sini yang tetap setia datang ke gereja walaupun ada masalah? Amin? Tetap setia datang ke gereja walaupun ada masalah. Itu berarti kita semuanya sudah belajar untuk setia. Amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau ada orang tua yang sudah jenuh jadi orang tua, berhenti ya, bertobat Bapak Ibu ya. Nah, Saudara, Rut ini menunjukkan arti kesetiaan. Rut memilih setia kepada Naomi, bukan karena hidupnya menjadi lebih mudah, justru pada saat masa depan tampak gelap. Dengan keputusannya untuk tetap mendampingi Naomi, maka dia kan tidak pernah tahu Bethlehem itu seperti apa. Dan itu berarti kalau dia ikut ke Bethlehem, dia akan menjadi orang asing di sana. Bagaimana lingkungan di sana, bagaimana masa depan di sana, dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Tetapi
yang dia lakukan adalah dia tetap setia. Kesetiaan diuji justru saat hidup di dalam kesusahan, ya. Kesetiaan itu diuji justru saat hidup terasa berat. Kesetiaan sejati pada Tuhan dan sesama seharusnya tidak bergantung pada situasi yang menguntungkan. Nah, saudara, kenapa orang itu gagal setia pada saat ada masalah? Kenapa, saudaraku? Orang gagal setia ketika ada masalah. Yang pertama, karena dia menaruh harapan kepada berkat, bukan kepada sang pemberi berkat. Ya, orang akan baik-baik saja, rumah tangga akan harmonis, hubungan akan terjalin setia, manakala semuanya ada, terpenuhi, tercukupkan. Coba ketika ada masalah, mulai goncang. Kalau kesetiaan kita ukurannya pada hasil, maka ketika hasil itu tidak ada, kesetiaan itu akan goyah. Ya. Mengapa manusia itu sering gagal dalam nilai kesetiaan? Karena imannya bertumpu pada berkat, bukan pada Tuhan sang pemberi berkat. Hari ini, ayo kita sama-sama menaruh harapan kita, menaruh iman kita, menaruh kesetiaan kita, bukan pada berkat. Amin. Tetapi pada Tuhan sang pemberi berkat. Kita baca teks lain yang ada di bawah ini, Bapak Ibu. Ya, kita baca sama-sama yuk teks lainnya. 1, 2, 3. Tuhan rindu kita tetap setia, bukan meninggalkan Tuhan karena keadaan. Amin. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan iman hanya karena tawaran duniawi. Ya, mereka tidak siap untuk menderita karena iman. Mereka cari aman seperti Orpa, ya, saudara iparnya Rut, mencari aman. Kalau aku kembali ke keluargaku, aku aman, terpenuhi, nyaman. Orpa tidak jahat, tapi dia cari aman. Tetapi Rut ini, dia lebih memilih setia kepada mertuanya. Hari ini yang Tuhan cari adalah hati yang setia. Apapun keadaan kita, apapun masalahmu, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, tetap belajar setia. Bukan tergantung kondisi, bukan tergantung kenyamanan. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang membuat orang gagal dalam kesetiaan itu karena dia hidupnya masih terikat dengan hal-hal duniawi. Sehingga ketika tantangan datang, ya, dia lemah, dia goyah, dan akhirnya kembali kepada hidup yang lama. Rut ini memberikan teladan buat kita. Dia tinggalkan bangsanya, dia tinggalkan masa lalunya, dia tinggalkan identitas lamanya untuk ikut kepada Naomi. Ya. Artinya apa? Dia benar-benar melepaskan semua ikatan manusia lamanya. Nah, hari ini sekali lagi Rut mengajarkan tentang nilai kesetiaan. Di antara nilai-nilai GPI Rock itu ada yang pertama apa? Love, kasih, itu identik dengan kesetiaan. Ya, itu harus ada di dalam kehidupan kita. Nah,
Ini keputusan yang pertama, keputusan untuk tetap setia. Nah, keputusan yang berikutnya adalah next. Sama-sama kita baca yuk, yang poin 2, 1, 2, 3. Keputusan beriman kepada Allah. Naomi berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini pernyataan iman yang dahsyat, yang luar biasa Bapak Ibu. Naomi menyatakan imannya ini bukan ketika keadaan semuanya baik. Ya, bukan ketika mujizat terjadi. Naomi menyatakan Allahmulah Allahku. Dia sampaikan itu bukan di gedung gereja seperti ini. Tetapi dia nyatakan itu sebagai sikap, sebagai komitmen ketika dia menghadapi kesulitan, menghadapi masalah di dalam hidupnya, menghadapi bagaimana dia ditinggalkan suaminya, keadaan yang dihadapi saat itu serba sulit. Ya, dan dia katakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Rut bukan hanya ikut Naomi, tetapi ikut Allah Israel. Ia meninggalkan Allah lamanya, kebiasaan lama, identitas lama, masa lalunya. Rut tidak setengah-setengah percaya. Rut menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Saudara, kalau kita baca kisah tentang Rut ini luar biasa. Tuhan menghargai kesetiaan dan iman percayanya. Sehingga apa? Di kemudian hari, ini Rut tidak pernah tahu kisah hidupnya sebelumnya, ya, apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan sudah merancangkan keadaan baik untuk masa depannya yang luar biasa. Ya, Tuhan memperhitungkan kesetiaan dan iman percayanya. Sehingga apa? Lewat Rut ini, ya, tadi sudah disinggung oleh senior pastor di Suara Gembala, ya. Melalui Rut ini akhirnya Rut ketemu dengan Boas. Menikahlah mereka dan menghasilkan keturunan. Siapa nama anaknya? Obed. Dari Obed lahirlah Isai. Dari Isai lahirlah Daud. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Melalui keturunan perempuan Moab yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya, tetapi keputusannya untuk setia, keputusannya untuk beriman, percaya kepada Tuhan, Allah Israel, Tuhan memperhitungkan dan Tuhan mempersiapkan melalui hidup Rut ini satu generasi yang luar biasa. Muncul Raja Daud. Bahkan kalau kita hubungkan dengan surat Matius, ya, masuk di dalam silsilah Yesus. Rut ini namanya tercatat. Dahsyat, luar biasa Bapak Ibu ya. Hari ini dua nilai ini yang Tuhan mau tanamkan buat kita. Miliki kesetiaan, miliki iman percaya penuh kepada Tuhan. Sehebat apapun masalahmu, jauh lebih hebat Tuhan kita yang punya kuasa. Amin. Sebab dia sudah merancangkan hari depan yang baik, hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nah, saudara, iman yang percaya, ya, iman sejati tidak lahir dari keadaan yang mudah seperti yang dialami Rut, ya, tetapi dari hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Rut mengajarkan percaya pada Tuhan bukan karena keadaan baik, tetapi karena Tuhan itu baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana aplikasi iman yang berserah total? Bagaimana aplikasi iman yang percaya kepada Allah? Ya. Percaya itu ditunjukkan lewat ketaatan. Ya. Ketaatan hidup meskipun hidup saat ini tidak nyaman. Berserah total bukan berarti pasrah tanpa usaha, tanpa effort. Ya. Jadi berserah total itu bukan berarti tanpa usaha. Ya. Tetapi taat dalam keadaan apapun. Ketaatan adalah bukti nyata dari
iman kita. Sebagaimana Rut, dia percaya, dia setia. Saudaraku, Desember kemarin saya liburan di Surabaya, sekaligus ada jadwal pelayanan. Ya, pada waktu kami mau berangkat ke Surabaya, tiket pulang pergi itu sudah dijamin sama keponakan-keponakan saya. Om, tinggal berangkat aja. Pokoknya harus wajib berangkat. Ya. Walaupun tiket sudah ada pulang pergi suami istri, Bapak Ibu. Pada hari hanya itu kami bergumul ya. Berangkat enggak. Jujur Bapak Ibu, walaupun tiket sudah ada di tangan, tetapi kami tidak punya uang saku untuk berangkat. Ya. Memang ada di rekening, di tabungan, ya. Itu nilainya hanya sekian ratus saja. Tapi itu simpenan untuk modal. Ya, Desember itu kami libur panjang Bapak Ibu. 3 minggu kami libur tidak kerja, tidak dapat gaji. Ya. Sehingga ketika akan memulai usaha bulan Januari, ada yang harus kami siapkan. Ya, untuk beli beras, untuk beli ayam, untuk beli macam-macam karena kami dagang, saudara. Kami jualan, ya jualan warungan gitu ya di kantin sekolah. Dan uang di rekening itu kami siapkan untuk persiapan kulaan gitu ya. Jadi makanya untuk ke Surabaya nihil. Kami bingung. Saya bilang sama istri, wis pokoknya melangkah aja. Kami berangkat Bapak Ibu, bawa bekal tapi enggak bawa uang. Ya, wis enjoy aja di kereta ya, ngemil dari makanan yang kami bawa dari rumah. Ya. Sampai di sana singkat cerita pada waktu kami pelayanan malam Natal tanggal 24 seseorang datang kepada saya dan dia bilang, "Om, Tuhan gerakkan hati saya untuk memberkati hamba Tuhan. Bukan memberkati om saya." Ini keponakan Bapak Ibu. Yang sebelumnya dia tidak pernah memberikan sesuatu kepada saya. Hari itu dia tergerak memberkati. Dia katakan, "Om, Tuhan gerakkan saya untuk memberkati hamba Tuhan. Tolong terima ini." Dan ketika saya raih amplopnya, saya remet-remet gini, kok lumayan tebel ya. Puji Tuhan, masuk kan kantong, ya. Wah, sukacita, Bapak Ibu, sukacita ya. Nah, itu tanggal 24. Nah, ketika kami berangkat pelayanan ke Magetan, karena ada jadwal pelayanan di Magetan juga, melayani ibadah Natal di Gereja Pantai Kosta Tabernakel. Di dalam perjalanan itu ada seorang hamba Tuhan yang satu mobil dengan saya. Pada waktu malam 24 itu pelayanan bareng di tempat panti asuhan itu, ya. Dia bilang gini, "Pak Agus, nanti firmannya kita pelayanannya kolaborasi ya." "Oh siap Bu, siap." Gitu ya. Itu tanggal 24-nya kita kolaborasi pelayanan dengan hamba Tuhan ini. Nah, pada waktu berangkat ke Magetan, hamba Tuhan ini yang satu mobil dengan saya, dia bilang gini, "Pak Agus, aku tadi dapat berkat dari anakku, dan Tuhan katakan, berikan separuh untuk hambanya." Wah, puji Tuhan. Dapat angpau lagi Bapak Ibu. Ya, yang tadinya berangkat ngos-ngosan dag dik dik ya, dag dik dik ini karena tidak bawa sepeser pun, ya Tuhan limpahkan berkat. Sampai akhirnya dari berkat itu bisa menutup kebutuhan ketika kami pulang. Ya. Dan pada awal Januari ibadah pertama, Ibu Gembala menyampaikan, ambil apa?
ayat emas sama prayer request ya. Nah, ayat emas yang saya ambil itu ternyata sama cocokologi sama apa yang diambil istri saya. Jangan khawatir, ayatnya sama, dua-duanya sama. Ya. Masalah timbul lagi waktu pertengahan Januari, Bapak Ibu. Karena ada kebutuhan yang sangat mendesak dengan nilai yang sebetulnya bagi banyak orang tidak terlalu besar, tetapi karena itu sangat mendesak, urgent, maka itu bagi saya, bagi kami, sangat mengkhawatirkan juga, ya, bikin dak-dikduk juga. Kami sudah berhitung, waduh, ini baru saja mulai kerjanya, baru kerja 3 hari, nggak mungkin nutup ini, kebutuhan ini, nggak mungkin nutup. Dihitung-hitung secara logika pun nggak akan mencukupi. Ya, istri saya ini tipe orangnya yang cuek, Bapak Ibu. Biasanya kalau ada masalah itu dia nggak sampai kepikiran begitu tertekan ya. Tetapi malam itu dia bilang, aku sampai nggak bisa tidur. Aku sampai nggak bisa tidur. Nah, wes, ya udah kita jalani aja. Sampai satu kali, saudaraku, hari ketiga ketika kami bekerja, tiba-tiba istri saya dapat berita. Wah, ya saya ngantar pesanan itu ke gedung sebelah, begitu balik dia sumringah, saudaraku ya. Wajahnya berseri-seri, senyum-senyum, dia bilang, ada berita sukacita, ada berita luar biasa. Kenapa? Tabungannya metu. Ya, jadi kami itu ada sedikit tabungan, saudaraku, yang harusnya biasanya itu cairnya menjelang Lebaran. Lebarannya masih Maret loh, bisa cair Januari, tepat di saat kami membutuhkan dengan nilai yang sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kadangkala Tuhan itu izinkan kita melewati, ya, waduh, jantungnya itu spot gitu ya, dak dikduk ya. Tetapi kita percaya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, berserah, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Tak terbatas kuasa Tuhan untuk menolong. Amin. Hari ini 2 nilai ini yang Tuhan mau bagikan kepada kita. Saat kita menghadapi masalah, miliki kesetiaan yang pertama. Dan yang kedua, miliki iman percaya kepada Tuhan. Next. Kita akan tutup dengan satu refleksi, saudaraku. Apakah kesetiaan kita kepada Tuhan dan pasangan masih bergantung pada keadaan? Renungkan ini di dalam hati kita. Apakah kesetiaan kita masih bergantung pada keadaan? Ya. Saat keadaan semuanya baik, tercukupi, terpenuhi, kita masih setia. Tetapi ketika Tuhan izinkan badai, gelombang, tantangan, apakah kesetiaan kita tetap terjaga? Dan yang kedua, apakah kita berani berkata seperti Rut, Allahmu adalah Allahku apapun yang terjadi. Miliki komitmen, Bapak Ibu. Miliki komitmen. Tuhan ingin kita mengambil keputusan untuk tetap setia dan percaya penuh kepadanya. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan hari ini. Kalau di awal kami undang untuk tim RPC, kalau di awal tadi saya sampaikan berbagai macam respon orang-orang ketika menghadapi masalah. Yang pertama, ada yang lari dari masalah. Ada yang menyalahkan orang lain. Ada yang terbawa sampai stres, ingin mati. Ya.
Tetapi hari ini belajar dari Ruth, seorang perempuan yang setia, seorang perempuan yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita miliki komitmen ini. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, Ya Tuhan. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat tiada. Imanku berkata, Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja bersifat putra walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, almarhum pendeta Bigman Sirait, beliau pernah berkata, iman yang besar itu mampu memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar itu tetap percaya, mampu tetap percaya sekalipun gunung itu tidak berpindah. Hari ini sekalipun masalahmu masih ada, percaya penuh kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dia akan tunjukkan caranya yang ajaib untuk menolong. Yang Tuhan mau adalah tetap setia, tetap setia. Jangan bergantung kepada keadaan. Kita mau setia karena Tuhan itu setia.
Karena Tuhan itu baik apapun yang terjadi. Dan kita mau percaya karena Tuhan punya banyak cara. Dia yang pegang kuasa, Dia yang pegang otoritas untuk menolong saudara dan saya. Hari ini Tuhan berkata, tidak peduli berapapun hebatnya masalahmu, asal Tuhan beserta, Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam pemakaman, Mampu menolong kami. betapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Sekali lagi katakan, Walaupun gunung itu tak berpindah, ya Tuhan, tetap percaya dan Kau akan yang goyang. punya kuasa. Sekalipun ku dalam pemakaman, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tuhan, kami bersyukur padamu pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk terus setia dan percaya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami setia kepada pasangan kami, ketika kami setia kepada apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, kami juga percaya kepada Tuhan. Karena kami boleh percaya kepada yang kelihatan. Oleh karena itu kami percaya kepada Tuhan yang meskipun tidak kelihatan itu. Kami mau tetap percaya meskipun dan walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Masalah boleh datang, mungkin tekanan juga ada di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, rumah tangga kami. Tapi kami tetap percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, jika kami mengalaminya, itu mendatangkan kebaikan. Karena kami juga dibentuk melalui
masalah yang terjadi, untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan iman yang lebih teguh di dalam Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan apapun di dalam kehidupan kami, Tuhan, selain Engkau yang kami andalkan. Karena kami percaya sekali Yesus tetap Yesus, dan iman kami bawa kepada satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Ajari kami untuk lebih setia kepada Engkau ya Tuhan. Ajari kami untuk lebih percaya kepada Engkau. Meskipun belum terlihat, tetapi kami mau percaya. Kami mau iman kami mengalami pertumbuhan Tuhan. Kami mau mengalami iman yang terus kapasitasnya diperluas, direnggangkan, supaya iman kami bertambah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, iman yang meskipun dan walaupun boleh kami miliki pagi hari ini. Kami tahu ini anugerah dari Roh Kudus atas setiap kami. Dan kami mau percaya anugerah itu ada kepada setiap kami pagi hari ini. Tuhan, kami berkati hamba-Mu Pak Agus hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi keluarga ini, Pak Agus dan Bu Lia, di dalam pengiringannya, pelayanannya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Engkau melihat semuanya. Oleh karena itu kami menyaksikan betapa Tuhan yang luar biasa mengasihi hidupnya, menolong hidupnya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, biar hamba-Mu terus menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu, hamba yang setia dan taat kepada-Mu. Dan juga kami semuanya Tuhan, berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Jemaat GBI Rock Semarang tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Engkau anugerahkan iman yang setia dan percaya kepada Engkau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Dan berkati. Selamat datang. Ya. Tuhan memberkati. Shalom warga kerajaan. Senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Ayo KM. Mari bergabung dengan komunitas-komunitas gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Talk. Setiap Rabu di minggu ketiga di setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, terlebih lagi mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Jangan lupa datang, guys. We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk melayani di tempat ini, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Bu, bisa minta di baju lansia ya? Ada. Pakai baju apa? Pakai hijau. Gambaran ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bergabung dengan sehati.
fellowship pada hari Minggu di setiap minggu ketiga setelah ibadah selesai. Mari kita bergabung agar kita tetap sehat dan diberkati. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful. Ojo Gandul Gusti, Gusti berkahi. Bapak Ibu Saudara, fokusnya walaupun sudah tayang 4 minggu berturut-turut, tapi saya lihat mukanya masih senyum-senyum, ya kan? Ya, artinya bahwa siapapun dari kita menjadi berkat, bahkan untuk bisa membuat orang lain tersenyum itu pun berkat yang luar biasa buat kita. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman minggu ini, sebelum saya sampaikan, kami menyambut adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Halo Ibu, selamat datang. Tuhan berkati. Weni, selamat datang kembali. Temannya apakah baru pertama kali hadir? Oh iya, teman Weni juga baru pertama hadir juga. Selamat datang. Apabila belum punya tempat untuk berkomunitas dan bertumbuh, kami menantikan Bapak Ibu Saudara untuk kembali hadir di minggu depan. Ya, minggu depan tanggal 1 Februari kita akan ada ibadah jamnya tetap bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Roy Cahyadi, dan juga diikuti dengan ibadah roket atau anak remaja dan juga Rocky atau sekolah minggu jam 9 pagi. Kemudian minggu ini minggu keempat tetap ada KM, baik KM Tengah, Timur dan Barat. Ya, hari Rabu jam 7. KGC juga ada KM di Selasa jam 7 di gereja. Itu pengumuman di minggu ini. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara masih dengan 2 cara, yaitu bisa memberikan dengan dompet digital pakai kode barcode yang ada di belakang sana dengan menambahkan kode 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan, dan 05 untuk pembangunan di belakang nominal yang Bapak Ibu Saudara tabur. Atau dengan amplop yang tadi sudah dibagi oleh usher, untuk Bapak Ibu Saudara bisa masukkan di 2 kotak yang ada di depan ini. Sebelum itu kita akan berdoa dulu untuk persembahan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima daripada-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan setia dan ketaatan kami kepada-Mu. Tuhan, berkati setiap tangan yang memberi, agar persembahan yang kami berikan ini boleh dipakai untuk pembangunan dan pelayanan di gereja-Mu, dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Diberkati kita semua pagi hari ini Bapak Ibu. Iya, 2 hari saya ada di Jakarta ketika mengikuti Rakernas di minggu ini. Saya berdua dengan Ketua BPD. Ada satu hal yang saya banyak dapatkan ya, berkaitan dengan pertemuan singkat selama semalam 2 hari. Ya, dan itu banyak menginspirasi untuk kita akan terus bergerak maju, karena satu hal yang saya tangkap dari Ketua Sinode Pak Rubin Adi,
Salah satunya bicara tentang culture, budaya. Bagaimana kita ini akan memberikan contoh, legacy, warisan ya buat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang di bawah kita dan di sekeliling kita. Saya sempat membaca satu buku katakan seperti ini, kultur atau organisasi selalu kultur atau budaya organisasi selalu muncul dari pucuk pimpinan organisasi. Oleh karena itu pemimpin harus jadi yang terdepan dalam mencontohkan sikap ingin berubah, belajar hal baru, berinovasi, rajin dan cekatan. Nah, saya mendorong ini semua nanti buku yang saya beli setelah saya baca seluruhnya, karena ada 6 seri, saya akan berikan atau sampaikan kepada tim yang ada di pengembalaan kita untuk juga membaca, belajar ya, untuk kita semakin diperlengkapi. Satu hal yang tadi Pak Agus sampaikan adalah tetap setia, beriman, percaya kepada Tuhan, dan saya mengalami banyak hal seperti itu juga. Bapak Ibu Saudara, jangan meniru apa yang tadi Pak Agus juga sampaikan, artinya kalau pergi-pergi nggak usah sangu ya, karena belum tentu juga Tuhan akan berkati dengan cara-cara yang sama. Tetapi yang terpenting adalah melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Ya, apa yang dialami Pak Agus, saya percaya semua karena Tuhan. Nah, kemarin ketika di dalam pertemuan, saya ketemu dengan salah satu pastor yang biasa Bu Monik ini selalu mendengarkan. Bahkan ketika setrika ya, saya tinggal kegiatan yang lain, selalu mendengarkan khotbah-khotbahnya beliau, yaitu Pastor Juan Mogi ya. Nah, kemudian sempat ketemu sebentar, tapi saya pikir hari kedua dia tidak akan hadir lagi, tetapi ternyata dari pagi sampai selesai beliau hadir. Bahkan ketika ada satu sesi yang sempat bisa ada waktu sebentar, dia sampaikan dia akan bagikan buku ya, karena memang beberapa waktu lalu Bu Morik ini kepingin punya bukunya. Nah, kemudian dia sampaikan dia akan bagikan buku yang terbaru yang dia tulis, yaitu Family Recipe atau apa ya bacanya ya, resipi ya, seperti itu, resep keluarga seperti itu. Nah, itu harga 180, tapi hari itu dibagikan free. Wah, saya bersuka cita, paling tidak saya bisa mengoleh-ngolehi istri saya ya. Dan ketika saya terima, saya sempat Bapak Ibu Saudara, masa cuma mau dibawa pulang. Kebetulan ada beliaunya, mestinya minta tanda tangannya beliau. Saya buka, saya sobek plastiknya, saya hampiri beliau, saya minta tanda tangannya. Ketika saya minta tanda tangan, di belakang saya ternyata banyak juga yang mengikuti untuk minta tanda tangannya. Ya, itu hanya artinya sesuatu yang mungkin menjadi sebuah pengalaman ya, masing-masing untuk ketika kita ini percaya kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kadang kita itu tidak pernah berpikir, tidak pernah menduga hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi kejutannya pasti kejutan yang luar biasa, yang baik buat setiap kita. Oke, mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu atas setiap kami, bahkan di akhir minggu bulan Januari 2026, kami boleh terus menikmati berkat-berkat ilahi, berkat-berkat jasmani di dalam kehidupan kami. Ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh beribadah, kami boleh beraktivitas. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah setiap kesempatan demi kesempatan yang ada, kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami akan melihat, kami akan menyaksikan, kami akan mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Seperti firman-Mu bahwa masa depan yang penuh dengan pengharapan itu ada di dalam setiap kami, setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan buat seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kejutan-kejutan yang dari Tuhan akan Tuhan nyatakan dengan cara-cara-Mu yang ajaib.
tahun 2026 ini kami akan melihat, kami juga akan mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa memberkati akan bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin yang ada, bahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua staf jajaran yang ada, TNI, Polri. Tuhan juga proteksi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, berikan hikmat-Mu, roh takut akan Engkau ada dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan otoritas-Mu. Kembali hamba berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin.